sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, pemelihara Kamtibmas, dan penegak hukum itu benar-benar bisa menempatkan diri sebagai hamba Allah itu aja. Ada jaksa agung. Kenapa tidak ada polisi agung? Kasus pidana yang sangat-sangat sulit. Saksi tidak ada, ya kan? Kemudian TKP-nya juga sudah rusak. Yang berlawanan dengan kami, Pak, itu togut kafir. Kalau kamu melihat polisi, itu semuanya boleh dibunuh. Loh iya, Pak, polisi kakinya satu itu kalau nggak di kuburan ya di rumah sakit, yang satu di penjara. Dokter itu kalau ada orang sakit kan disuntik. Kenapa kalau dokter mata tuh kalau ada orang sakit mata nggak disuntik matanya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Nanto di podcast Ngopi ala Jatkon. Ngobrol perkara iman. Ngobrol bukan sembarang ngobrol. Ngobrol untuk menyelesaikan perbedaan tanpa ada perselisihan untuk Islam rahmatan lil alamin. Dan pada malam hari ini kita akan mengambil tema yaitu polisi dalam iman dan kebenaran. Dan pada malam hari ini podcast kita sangat luar biasa. Kita di luar studio. Kita di kediaman beliau Komjen Pol Purnawirawan Haji Ugroseno. Alhamdulillah berkenan untuk podcast. Tentunya kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Pak Haji Ugro. Waalaikumsalam Mas Nanto. Alhamdulillah kami dari kru podcast Ngopi ala Jatkon sangat gembira sekali Pak Ugro karena berkenan untuk berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol untuk perkara iman dan kebenaran ini. Kalau selama ini kita itu berbicara mengenai tentang agama, syiar agama, dan tentunya kita sebagai santri-santri ini pengen tahu masalah hukum sedikitnya begitu Pak Haji. Iya. Dan sebelum kita lanjutkan obrolan tentunya Pak Haji Ugroseno berkenan untuk menyampaikan biodatanya, monggo Pak Haji. Iya. Saya pensiun tanggal 1 Maret 2014 waktu itu sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Kemudian pangkat terakhir Komisaris Jenderal Polisi, dan saya sudah pernah bertugas 2 kali jadi Kapolda, yaitu Kapolda Sulawesi Tengah dan Kapolda Sumatera Utara. Masya Allah. Kemudian bertugas di bidang pengawasan Polri yang sering banyak dibicarakan orang, yaitu di bidang profesi pengamanan atau Kepala Divisi Propam. Masya Allah, luar biasa. Yang sejak 2015 banyak beberapa kejadian yang harus diselesaikan oleh Propam. Kemudian sebagai pejabat utama di Polda juga pernah Direktur Sabara, kemudian juga Direktur Pengamanan Objek Vital, dan sebagai Wakapolda di Bangka Belitung. Kemudian yang sangat berkesan juga saat bertugas sebagai Kapolres Surabaya Timur dan juga Kapolsek di Menteng, di mana kita bisa menangani masyarakat, unjuk rasa masyarakat waktu di Surabaya. Itu ada 7 atau 8 perguruan tinggi tanpa ada yang luka, baik aparat maupun masyarakat maupun mahasiswa, dan tidak ada yang hilang, ya, semuanya berjalan aman sampai terjadi reformasi 1998. Masya Allah, luar biasa. Itu yang berkesan. Cukup cemerlang. Ya. Terima kasih Pak Ugro atas biodatanya. Sebelum kita lanjutkan dengan perbincangan atau obrolan ini, tentunya kita sebagai masyarakat sipil yang awam dengan hukum, tentunya kita itu pengen tahu, jadi biar nggak tahu gitu, jangan agama aja, tapi kita hukum juga perlu tahu Pak Haji. Dalam pandangan kami, seorang sipil tentunya ya, istilahnya polisi itu sangat orangnya yang selain cerdas, kuat, fisiknya juga kuat iman dan takwanya, sehingga tidak terindikasi ada kejahatan yang pelakunya itu dari polisi Pak. Bagaimana untuk pengkrirodnya Pak dari seorang hafiz Al-Quran atau lulusan pesantren itu Pak? Iya, jadi ke depan dengan ada undang-undang sistem pendidikan nasional ya. Jadi pendidikan kan ada yang disetarakan juga.
Ya. Jadi mulai pendidikan dasar dan menengah, kemudian ada pendidikan tinggi. Jadi ke depan nanti pemberian pemahaman tentang kehidupan beragama itu sebenarnya di pendidikan juga diberikan. Karena tantangan global ke depan itu memang sangat cepat. Jadi seolah-olah apa bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Padahal komunikasi yang harus dibangun antar manusia itu tetap harus dibangun antara guru dengan murid misalnya gitu, antara sesama kawan, antara atasan dan pimpinan gitu loh. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan agama sebagai fondasi dasar dalam mengemban tugas kepolisian ke depan itu bagi saya itu harus tetap diberikan sebaik-baiknya sehingga karakter Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, pemelihara Kamtipmas, dan penegak hukum itu benar-benar bisa menempatkan diri sebagai hamba Allah itu aja. Masya Allah. Dan kita ini kan banyak pesantren, lulusan pesantren yang memacu untuk menghafal Al-Quran. Yang dari awal memang punya cita-cita ingin menjadi Polri dan angkatan lain sebagainya. Dan kami itu ada pengrekrutan semacam dari lulusan pesantren yang hafal berapa juz, kami itu sangat gembira sekali dengan pengrekrutan itu, Pak Haji. Iya, jadi gini, saya berharap Polri ke depan itu tidak berpikir pangkat ya. Kita sudah setelah reformasi 1998 atau 1999 lah dengan TAP MPR tahun 2000 ya, dengan lainnya undang-undang kepolisian ya. Kita dulu bersama-sama TNI di ABRI. Iya. Ya, mungkin kita sama-sama lihat pangkat mulai dari apa kalau TNI kan prajurit 2, kalau polisi Bayangkara 2. Sampai jenderal bintang 4 sama. Nah, Polri ke depan sebetulnya tidak perlu memaksakan pangkat, tapi yang perlu dimunculkan adalah kompetensi. Jadi sekarang gini, kalau seorang polisi bertugas jadi Babin Kamtipmas itu bisa berpangkat brigadir atau brigadir kepala lah. Jadi sudah pengalaman tugas ya, paling nggak di atas 16 tahun atau di atas 12 tahun ya. Tapi agamanya kuat. Nah, semua permasalahan di masyarakat ini ada di paling ujung kan di desa, di kelurahan. Iya. Nah, bagaimana polisi bisa komunikasi dengan anak-anak di situ, apalagi bisa memberikan pelajaran, katakan mengaji dan sebagainya, punya kemampuan ya. Kan menghindarkan dari hal-hal yang ya kalau kita lihat sendiri anak-anak sekarang lebih senang bermain game daripada belajar agama seperti itu. Tapi jangan dipaksakan harus semacam apa wajib militer, bukan. Tapi wajib memahami, mendalami tentang agama, terutama yang berkaitan dengan membaca tadi harus benar-benar bisa diterapkan ya. Bagi saya generasi Polri membentuk generasi muda untuk memimpin bangsa ke depan nanti juga harus mulai diciptakan dari desa tadi. Nah, manusia polisi tadi kalau memang ada kawan-kawan yang pernah belajar di pondok pesantren dan sebagainya ya, dengan undang-undang sistem pendidikan nasional tadi, saya rasa bukan hal yang sulit untuk bisa bergabung menjadi anggota Polri ke depan. Masya Allah, luar biasa. Jadi selain daripada pengrekrutan di pesantren-pesantren, ada juga pengrekrutan melalui kualitas atau mungkin dari keterampilan ya, seperti orang yang ahli poli, ahli sepak bola sekarang ini sering direkrut. Iya, memang potensi manusia kan berbeda-beda, ya kan? Mungkin ada yang ahli sulap. Iya, bisa juga. Ya kan? Ahli sulap, ya kan? Dia bisa menarik perhatian untuk bicara kepada masyarakat dengan menunjukkan sulap tadi, ya kan? Mungkin ada ahli yang bisa bela diri misalnya. Dengan kemampuan itu masyarakat jadi segan seperti itu. Jadi sangat bagus tadi Mas Lanto sampaikan ya. Dari berbagai lapis kemampuan manusia tadi, kalau ini bisa menjadi anggota Polri itu adalah suatu investasi terbaik untuk bisa berkomunikasi dan diterima oleh masyarakat ke depan nanti seperti itu. Allah ya. Jadi kita ini semangat sekarang anak-anak remaja yang lulusan SMA maupun lulusan itu
giat Iya, dalam berolahraga, mengaji, dan untuk menunjang daripada cita-cita yang sekarang Iya, pemerintah program tersebut, Pak Haji. Gitu. Baik Pak Haji, kalau tadi kita berbicara untuk masalah dari pesantren dan kegiatan-kegiatan umum, tentunya sekarang kita bisa berbicara dalam pandangan kami, ajaran Islam itu ada yang lemah, ada yang lembut, dan ada yang keras, bahkan ekstrim. Menurut pandangan Polri itu bagaimana, Pak? Jadi gini, saya dalam pengalaman saya saja ya Mas Nanto, ini mungkin kalau orang mendengarnya seperti joke atau guyon, Nggih. ya kan? Kenapa ada hakim agung di Indonesia ini? Ya, mungkin di luar negeri juga ada, pasti ada lah. Ada jaksa agung. Kenapa tidak ada polisi agung? Saya selalu tanda tanya gitu. Ya. Berdasarkan pengalaman saya, pada saat mengungkap beberapa kasus pidana yang sangat-sangat sulit, saksi tidak ada, ya kan? Kemudian TKP-nya juga sudah rusak, tapi alhamdulillah bisa Terungkap. terbongkar, bisa tertangkap pelakunya, yaitu dengan komunikasi dengan Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi komunikasi dengan Allah pakai bahasa Indonesia dan dilanjutkan dengan baca Al-Fatihah sebagai seorang agama Islam. Ya alhamdulillah rata-rata yang saya lakukan seperti itu bisa terungkap. Makanya saya katakan bahwa penyidik agung atau polisi agung itu adalah Allah Subhanahu wa taala di situ. Masya Allah, luar Jadi biasa. kadang-kadang secara secara akal sehat susah diterima, tapi ternyata terungkap. Terungkap dengan Ya. keyakinan. Barang bukti itu seolah ya tetap dibawa oleh pelaku dan itu kita dapatkan tersita di situ. Ya. Jadi sekali lagi bahwa polisi harus yakin bahwa apa yang kita lakukan ini ya pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sendiri kalau melihat misalnya ada orang ditembak seperti itu ya. Saya mohon maaf, saya kadang-kadang berpikir yang menciptakan manusia, yang memberi nyawa manusia ini kan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, yang berhak membunuh, bukan membunuh, nah membunuh katanya terlalu kasar ya. Mengambil nyawanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kita mungkin ada hukum ya, hukum pidana kalau hakim memutuskan memang manusia itu dianggap sudah sangat berat perbuatannya melakukan pidana, misalnya pembunuhan direncanakan sampai ya benar-benar merasakan warga masyarakat ya mungkin hukuman mati. Nah, hukuman mati kan hakim juga bertindak atas nama Tuhan yang Maha Esa di situ. Jadi sekali lagi ke depan nanti ya polisi tetap harus bisa menggunakan nuraninya lah, nurani bahwa apa yang kita lakukan bagi polisi itu tidak lepas dari pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Allah, luar biasa nih Pak Haji. Jadi kita itu tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang agung dan maha agung, Pak Haji. Ya. Luar biasa. Baik Pak Haji, kalau tadi kan masalah keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kita harus selalu bersandar kepada Allah, dan di ajaran di Indonesia itu kan tentunya berbagai macam ajaran Islam, Pak. Ya. Ada ajaran yang lemah lembut, ada yang keras, dan ada yang ekstrim. Ini menurut pandangan Pak Ubre bagaimana? Ya, ini pengalaman lagi nih. Waktu Kapolda Sumatera Utara, itu kelompok perampok bersenjata yang saya tangkap itu, ada 11 orang waktu itu, memang yang 8 kontak senjata ya. 8 meninggal, mereka, 1 anggota BRIMOB saya tertembak pundaknya sini. Kemudian yang 3, mereka menyerah. Nah, yang menyerah kita dalami. Saya tidak tahu mereka belajar agama dari mana. Saya panggil beberapa tokoh agama yang di Medan, saya undang saja dialog. Mereka berpikir begini, kenapa Anda berani menembak polisi di Polsek waktu itu, di hamparan? Ada polisi sedang jaga, ditembak, mati. 3. Masya Allah. Nah, terus mereka katakan gini,
eh, yang berlawanan dengan kami, Pak, itu togut kafir. Dianggap kafir. Ya, jadi boleh dibunuh. Ini pemahaman agama yang salah kan seperti itu. Iya. Nah, siapa yang bisa menyadarkan mereka di situ? Ya kan? Ini tantangan nih di negara kita. Nah, akhirnya pas ada menteri waktu itu Pak, kalau nggak salah Pak Surya Dharma Ali kunjungan ke Sumatera Utara, saya sampaikan. Saya bilang, Pak Menteri, mohon kalau bisa beberapa kiai, tokoh agama diberikan tugas untuk dialog dengan anak-anak muda di desa atau di kelurahan, dibiayai oleh negara. Tapi jangan tausiah, mohon maaf loh ya. Iya. Bukan satu arah, tapi dialog. Gitu loh. Dialog yang saya juga banyak baca melalui YouTube ya. Misalnya tanya apa harus bisa menjawab yang diplomatis. Jangan misalnya gini. Ini contoh saja. Iya. Saya juga pernah nanya, kenapa kok misalnya orang kalau kentut harus wudu lagi gitu. Iya. Ya kan? Kenapa nggak dibasuh saja gitu? Tapi jawabnya ustaznya pintar. Sekarang Pak Guru saya tanya, Pak, kalau dokter itu kalau ada orang sakit disuntik. Kenapa kalau dokter mata tuh kalau ada orang sakit mata nggak disuntik matanya gitu? Jadi Iya, repot juga. konteksnya berbeda seperti itu. Maksudnya, oh ya juga. Jadi ya kalau pemahaman agama itu harus bisa dibawa. Akhirnya orang meyakini bahwa ya itu sudah dari sana seperti itu, ajaran seperti itu, ya udah ikuti saja, kan keyakinan di situ. Nah, ini kemudian waktu Pak Menteri Agama selesai nggak sempat terlaksana. Kalau setiap desa diisi ada satu dari TNI boleh, dari Polri boleh, dari masyarakat juga boleh ya. Yang pintar-pintar tadi yang dari pondok pesantren mungkin ada kan. Berarti ada kurang lebih 86.000 atau 90.000 manusia itu yang dari TNI, dari Polri atau dari pegawai negeri atau dari masyarakat yang membina masyarakat di desa tadi, dialog. Dan ini kan bisa merubah mindset orang yang tadi radikal tadi. Bayangin aja kalau dia radikal. Saya tanya, berarti kalau kamu melihat polisi itu semuanya boleh dibunuh. Loh iya Pak, loh ini kan pemahaman yang membahayakan gitu loh. Ya. Akhirnya ya mereka kita cuci otaknya pelan-pelan bergantian beberapa ustadz di situ. Ya alhamdulillah mudah-mudahan sudah bisa kembali ke jalan yang benar seperti itu. Jadi pentingnya dialog dengan aliran yang keras, Ya. yang tidak sepaham dengan sunnah-sunnah Nabi itu Ya. perlu juga. Ya. Jadi saya di Sulawesi Tengah di Poso oleh Kapolda sebelumnya saya diberitahu di Ugro nanti di Poso jangan masuk ke pondok santrinya Ustadz Pak Adnan Arsal itu garis keras radikal ini. Radikal. Ya. Terus saya sebagai orang Islam Kapolda ya seradikal-radikalnya seorang ustadz seperti apa sih gitu. Iya. Saya coba masuk ke situ, saya tidak bawa senjata. Ajudan, supir, jangan bawa senjata. Kita coba masuk. Dan jangan dikawal pasukan. Karena kesannya nanti saya mau penggerbekan gitu loh. Hari Jumat saya masih ingat. Nah, begitu saya masuk, ya kita berikan dukungan untuk mereka, kan mau Jumatan. Saya sholat Jumat sama mereka. Terus saya tausiah sebentar, saya lihat satu persatu kalau mereka misalnya radikal keras kan saya dibunuh situ bisa. Iya. Enggak juga, kan apa? Komunikasi. Komunikasi, dialog tadi. Iya, dialog. Nah, kenapa saya lakukan? Ya, saya menganggap diri saya kalau saya dialog sama Allah Subhanahu wa taala melalui sholat 5 waktu itu, saya anggap persoalan saya udah selesai, saya udah bicara sama Allah, udah selesai. Nah, orang ribut, orang bertengkar itu karena komunikasi buntu. Nah, ini yang mungkin ke depan harus bisa diciptakan sehingga ya kasus yang baru lah, ya kan? Anak sekolah sudah bisa bikin dugaan bom tadi karena dibully. Masa nggak ada komunikasi guru dengan murid? Masa guru nggak tahu nih, ya kan? Muridnya ini seperti ini kan sayang nih.
Atau ada kawannya lapor, Pak itu kawan kita selalu diganggu kawannya. Nah, hal-hal seperti ini kan harusnya polisi pun juga harus masuk ke sekolah. Dulu polisi juga bisa mencari informasi, masuk, ya kan, sambil ketawa-ketawa tadi, ada yang ahli sulap, ada macam-macam lah, melihat seperti itu. Jadi, ya sekali lagi kuncinya komunikasi itu harus dibangun, itu aja. Allah. Selain komunikasi dengan sesama manusia, yang penting kita komunikasi sesama dengan Allah Subhanahu Wa Taala Iya, yang itu, paling iya. penting itu. Hablumina sama habluminallah. Masya Allah. Hablumminallah diluaskan, dipanjangkan supaya ini juga panjang ke atas. Jadi bangunan itu nanti kuat. Masya Allah. Jadi kita itu perlunya dialog, perlunya dengan Iya. dialog sesama manusia, dialog dengan Allah sangat penting sekali Pak Gro ya. Masya Allah. Ini suatu pelajaran bagi kita juga pemirsa bahwa kita pentingnya untuk dialog untuk kepada Sang Maha Pencipta. Jadi biar nggak lupa kepada siapa kita yang menciptakan, kita minta tolong kepada yang menciptakan. Masya Allah. Insya Allah. Masya Allah luar biasa. Dan ini kan di masyarakat ini banyak yang bertanya-tanya di podcast kami kadang-kadang Pak Gro ini kita juga belum bisa jawab karena kita podcast gini, jadi biar ada pencerahan dari Pak Gro nih. Yang diantaranya begini Pak Gro, kita itu kadang-kadang peran daripada Bapak polisi ini kan kadang-kadang ada pencuri, kadang-kadang ada maling yang sudah ditangkap kok dilindungi. Masyarakat kan ngejar-ngejar tuh, setelah ketangkap kan dilindungi sama polisi. Pengen masyarakat umum kayak saya kira udah gebukin aja. Ini maksudnya polisi ini kerjaan atau kewajiban atau gimana, ini belum ada penjelasan dari itu. Jadi gini, kekerasan itu kan juga tidak menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, tahun 80 ya, dulu ada namanya Operasi Petrus. Orang yang bertato meninggal di mana-mana tuh. Ya kan? Namanya dianggap penjahat. Sampai orang bertato takut semua masuk hutan, ada yang gimana tadi hilangkan udah tato kan. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah sampai sekarang. Jadi limbah sosial masyarakat ini memang hubungannya dengan kalau memang kondisi ekonomi kita belum stabil. Tapi kan kita tidak boleh nyerah. Nah, kalau diselesaikan dengan kekerasan, nanti timbulnya kekerasan baru. Ya kan? Makanya saya kalau melihat ada polisi nangkap unjuk rasa dipukuli, saya tidak bisa nerima di sini saya. Karena polisi tetap pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Jadi tetap berat. Memang risiko tugas polisi berat. Kalau pernah selalu saya katakan, polisi kakinya satu itu kalau nggak di kuburan ya di rumah sakit, yang satu di penjara. Kalau salah di penjara. Tapi kalau lengah, kalau nggak di kuburan ya di rumah sakit, lengah seperti itu. Jadi bagi masyarakat yang selalu menggunakan kekerasan, menurut saya yaitu kalau bisa dihilangkan. Karena apa yang terjadi di Indonesia dibaca dunia. Ya, jadi jangan sampai lagi ada hal-hal seperti itu. Jadi sistem hukum diperbaiki. Masyarakat nanti harusnya usul kepada DPR bagi penjahat yang melakukan kejahatan, misalnya pembunuhan, misalnya kaitan dengan pencurian dengan kekerasan, biasanya kan ada perampokan seperti itu, ya hukumannya diperberat aja. Misalnya kirim ke mana? Lapas ke Nusa Kambangan seperti itu. Zaman dulu Pak Anton Sujarwo Kapolri masih Kapolda Metro waktu itu. Jadi tahanan yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun ke atas itu dikirim ke Nusa Kambangan. Dari Jakarta naik kereta api, turun di sana, dibawa ke Nusa Kambangan. Jadi efek jerahnya harus ada di situ. Jadi mudah-mudahan kalau hal-hal seperti ini bisa dilakukan ya, kesan bahwa menghakimi sendiri para pelaku kejahatan itu jangan melihat beberapa negara yang saya lihat, misalnya entah itu benar atau tidak di video ya, misalnya Brasil, ya. Diberikan kebebasan senjata api, boleh nembak dan sebagainya. Bagi saya di Indonesia malah kalau bisa masyarakat jangan diizinkan bawa senjata api. Jadi yakin bahwa aparat keamanan atau aparat kepolisian, aparat pertahanan itu mampu sebagai pelindung masyarakat di situ. Jadi saya salah satu Bayangkara lah. Bayangkara ini kan nggak boleh mati. Itu kalau bisa nggak tahu lah Kapolri yang baru nanti senjata api yang ada di masyarakat itu ditarik saja,
karena tidak banyak manfaatnya bagi saya, sehingga kadang-kadang emosi malah bisa digunakan untuk menembak hal-hal yang kira-kira malah melanggar undang-undang seperti itu. Dari perbincangan kita, obrolan kita tadi, tentunya sangat menarik sekali Pak Ugro. Tentunya masih banyak menarik lagi, namun kita kasih kesempatan yang satu ini. Aku lagi coba nyari beras deh yang enak dan juga harganya terjangkau. Karena selama ini aku nyobain merek ini, nyobain merek itu. Rasanya kayak sama semua deh. Ih, sama nih Nay, aku juga lagi nyari beras yang enak terus murah, tapi kayak belum nemu yang pas aja gitu. Ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa kalian? Oh iya, jadi gini, Nay ini sama aku lagi nyari beras yang enak, pulen, terus harganya terjangkau. Tapi bingung nih apa. Ya nih Gin, kayak udah nyoba segala macam merek dari yang murah sampai yang mahal. Kayaknya rasanya sama aja ya semuanya. Aku ada saran beras nih. Kalian mau tahu gak? Ini dia, beras Jadkon. Wow. Nih, jadi beras Jadkon ini ada ukuran yang 3 kilo dan ada ukuran yang 5 kilo. Nah, untuk ukuran yang 3 kilo ini di harga 50.000 dan yang 5 kilo ini harganya 80.000. Terus karena ini 3 kilo ya, ukurannya lumayan kecil, jadi bisa kalian bawa untuk traveling atau camping atau yang suka naik gunung gitu. Dan juga bisa buat zakat, kan pas ya 3 kilo. Aku baru tahu nih ada beras Jadkon. Lifesaver banget gak Iya, sih? lifesaver banget. Aku mau coba deh. Ya boleh, kalau misalnya ini coba aja dulu yang 3 kilo dulu. Kalau boleh tahu manfaatnya apa sih beras Jadkon ini? Nah, sebenarnya manfaatnya tuh banyak banget ya, dan keunggulannya juga ada nih, yaitu sebelum kita jual si beras Jadkon ini ngajiin dulu, dibacain doa, jadi kita yang makan mendapat berkah gitu. Masya Allah banget ya, jadi pengen coba deh. Iya boleh nih. Ini buat kamu mau yang mana Nay? Aku mau yang berapa 3 kilo. 3 kilo. Itu nih berarti. Ya udah boleh. Boleh ya. Makasih. Ya, semoga suka ya, karena beras ini juga banyak banget manfaatnya. Kalau lapar ingat Beras Jadkon. sedap, mantap, luar biasa. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan obrolan dengan Bapak Ugaseno yang tentunya sangat menarik pada podcast kesempatan malam hari ini. Dan tentunya kita sebagai masyarakat umum pada umumnya, tentunya kita pengen tahu penjelasan bagaimana mungkin orang umum atau masyarakat umum itu apakah boleh mempunyai senjata Pak Ugro? Monggo penjelasannya. Saya selalu berpikir positif. Kalau memang Polri diberikan tugas untuk mengemban tugas-tugas fungsi pemerintah di bidang kepolisian sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, pemelihara Kamtibmas, dan penegak hukum. Saya rasa senjata api tidak perlu diberikan izin kepada masyarakat untuk menggunakan senjata api. Harus gunakan itu. Ya, kalaupun untuk olahraga ya simpen di gudang di tempat olahraga yang benar-benar aman ya. Dan ya di tempat penyimpanan yang safety lah, secure ya, aman, tidak bisa dicuri dan sebagainya. Jadi sekali lagi tidak perlu diizinkan lagi masyarakat, apakah itu pengusaha atau biasanya ada pengacara, kemudian ada misalnya satpam. Ya. Satpam itu cukup dengan senjata taser, itu senjata elektrik, nggak perlu senjata api. Ya. Sehingga kalau suatu saat ke depan nanti ada kejahatan menggunakan senjata api, saya rasa itu perlu diberikan sanksi hukuman yang berat, ya kan? Dan penempatannya nanti penjaranya jangan di tempat yang biasa, harus dibawa ke misalnya Nusa Kambangan seperti itu. Sehingga
ke depan ada efek jerah seperti itu ya. Jadi jangan sampai adalah korban-korban kekerasan dengan ditembak dan sebagainya. Siapapun. Ya. Seperti zaman waktu saya masih tahun 79 masih Letnan 2 itu, yang anggota Polri yang boleh membawa senjata api revolver itu perwira ke atas. Bintara nggak boleh. Bintara ke bawah nggak boleh. Ya, kadang-kadang kita ketawa. Ya, Bintara ada Bintara senior menjabat sebagai pejabat Danton misalnya gitu. Nggih. Itu juga bawa sarung pistol. Danton itu kan ada sarung pistol. Nggih. Tapi isinya bukan senjata. Isinya cuma rokok sama korek api. Iya, jadi ya untuk gagah-gagahan nggak ada masalah. Tapi senjata api nggak diberikan di sini. Jadi ada kebanggaan saat sebagai seorang brigadir, kemudian sekolah perwira menjadi perwira, dia akan punya kebanggaan untuk bisa memiliki inventaris senjata api seperti itu. Sama luar biasa. Nah, kita pemirsa, jadi kita harus berhati-hati untuk dan waspada, jangan sampai kita yang nggak tahu apa-apa ini pengen punya senjata padahal hukumannya luar biasa nantinya. Baik Pak Ugro, kita lanjutkan untuk perbincangan dan obrolan kita. Pernah ada statement dari mantan presiden kita ya, Gus Dur itu bahwa polisi jujur itu cuma ada 3, salah satunya itu Bapak Ugeng, polisi tidur, dan polisi patung polisi. Ya, Ini mohon penjelasan dari statement Pak Bapak Gus Dur ini. Gini-gini. Ya, kalau jenderal polisi Ugeng ya sebagai jenderal purnawirawan memang karakter sebagai bayangkaranya kuat. Ya. Bayangkara ini kan cerita mulai zaman Majapahit dulu kan. Jadi ya memang pengawal kerajaan, keluarga kerajaan ya sekarang dikembangkan ya pengawal bangsa dan negara. Ya, jadi beliau tidak sungkan-sungkan untuk bertugas yang kalau dinas sekarang, wah kok jenderal kok sebenarnya kok melaksanakan tugas brigadir nih, Pak. Polisi dari pangkat dari dulu nih, dari pangkat yang paling pertama ya, Bayangkara 2 sampai jenderal bintang 4. Kalau ada kecelakaan itu harus turun. Di situ ada jambret harus turun. Gitu loh. Jadi jangan, wah saya udah Kapolres, itu urusan brigadir nggak ada. Itu risikonya polisi di situ. Jadi karena Pak Ugeng itu memberikan contoh yang terbaik dan beliau melaksanakan tugas dengan baik, yaitu nangkep penyelundup waktu itu kalau salah ya, terus beritanya dan ditekan dari apapun dia tetap tidak bergeming karena hukum harus ditegakkan. Ya, akhirnya beliau diberhentikan oleh presiden waktu itu, Presiden Soeharto, tapi beliau tetap tegar, nggak ada masalah. Ya, kehidupannya memang, ya saya melihat tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang yang kaya raya, nggak ada. Tempat tinggalnya itu pun di daerah Jalan Muhammad Yamin ya, kecil situ aja. Dan bagaimana dengan keluarga ya menurut catatan dalam memoir beliau, ya benar-benar hati-hati kalau itu menggunakan uang negara, beliau tidak akan laksanakan, walaupun itu untuk keluarga ya. Nah kemudian berkembang lagi, ya kalau polisi tidur kan polisi yang dibangun di jalan tuh. Orang kan juga misalnya kalau mobil kecepatan juga takut nih. Ya, patung polisi biasanya dipasang jalan tol tuh. Iya. Dari jauh, wah ada polisi ternyata patung di situ. Ya. Nah, kita berharap ke depannya banyak polisi yang berkarakter seperti Pak Ugeng tadi. Jadi bicara sama tukang becak juga mau, ngatur lalu lintas mau seperti itu. Jadi ya, kalau sudah pangkatnya tinggi itu malah justru jangan meninggalkan masyarakat. Ya. Mungkin saya ke depan nanti polisi pergi ke kantor tidak lagi menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi. Apalagi Jakarta ya. Jakarta sudah ada MRT, sudah ada LRT, sudah ada Transjakarta. Ya, harusnya berbaur dengan masyarakat. Ya, sama dengan negara di Jepang juga sana, polisi ke kantor ya naik public transport seperti itu. Ya, jadi misalnya di kota-kota kecil seperti Kudus misalnya gitu. Saya dulu pernah sekolah di situ. Jadi kalau hari Senin pagi itu polisi semuanya naik sepeda. Rame-rame. Tiap hari. Ya. Karena mau upacara, takut terlambat kan.
Iya. Upacara jam 7 kan, rame-rame. Masyarakat senang situ. Gitu loh. Nah, karena sekarang statusnya kenapa harus pakai sepeda motor? Padahal kalau naik sepeda kan sehat nih. Sehat. Nah, mungkin polisi yang sehat zaman dulu lebih banyak daripada polisi sekarang. Iya. Gitu. Ya. Mudah-mudahan nanti ke depan karakter polisi seperti Pak Ugeng tadi kemudian bisa diterima masyarakat. Masih banyak kita harapkan kan polisi-polisi yang sekarang masih aktif seperti yang kita lihat selama inilah. Jadi jangan sampai polisi jauh dengan masyarakat seperti itu. Baik Pak Gro, ini ada statement lagi nih dari pemirsa bahwasanya satu lagi sekarang kan lagi ada apa namanya lagi viral-viralnya lah di media sosial ini. Contoh aja contoh nih kasusnya Habib Rizik dengan Nikita Mirzani ini. Kan ketika rumah apa namanya tempat tinggal Nikita Mirzani mau diserang oleh orang luar, polisi melindungi. Lah ini seolah-olah Ya. polisi berpindah salah satu orang. Padahal kan semua itu wajib dilindungi kan gitu. Mohon penjelasannya Pak Gro. Ya, saya sering bicara dengan beberapa rekan. Jadi perubahan-perubahan penugasan polisi yang sepertinya ada memihak gitu ya, tidak netral gitu ya. Yang harus diperkuat satu adalah fungsi propam. Jadi fungsi propam ini seharusnya dipimpin oleh seorang bintang 3 atau komisaris jenderal. Gitu loh. Kenapa saya katakan komisaris jenderal, polisi memimpin propam? Kalau suatu saat ada dugaan, misalnya Kapolri, katakan Kapolri diduga melanggar etika profesi, dan itu disampaikan oleh Pak Presiden misalnya gitu. Presiden dapat masukan nih. Nah, divisi propam dinaikkan pangkatnya sementara bintang 4, namanya bintang 4 jenderal lokal. Untuk menangani dugaan tadi. Ya kan? Nah, kenapa dia harus bintang 3 juga? Apabila nanti yang melanggar itu diduga melanggar etika profesi adalah seorang bintang 3, propam bisa menangani. Jadi jelas. Tapi kalau Kadipropam yang melanggar, nah nanti yang memeriksa adalah bintang 3 salah satu yang ditunjuk oleh Kapolri, misalnya Wah Kapolri bisa di situ. Nah kemudian yang tugas di propam ini seharusnya minimal berpangkat AKBP atau letnan kolonel seperti itu. Jadi yang berpangkat AKBP yang di propam ini sudah pernah Kapolres. Jadi selama di propam dia nanti tidak akan pindah sebelum mencapai pangkat bintang 2. Nah setelah mencapai bintang 2 dia bisa tugas Kapolda. Karena kalau propam baru 2 tahun terus masuk wilayah dan dia pernah nangani pejabat di situ, nanti jadi agak hal yang kurang enak seperti itu. Nah, kalau ini bisa dilaksanakan, ya menurut saya keberanian propam tadi untuk menangani hal-hal kadang-kadang ketidaknetralan oknum kepolisian tadi mungkin lebih bisa ditekan seperti itu. Ya, jadi sama dengan di beberapa negara, saya sering dulu studi banding ke Amerika. Itu kalau ada kejadian penembakan di lapangan oleh anggota polisi, propam turun. Anggota yang menembak tidak boleh meninggalkan tempat. Propam akan olah TKP, tempat kejadian perkara. Dilihat senjatanya, disita dulu, kemudian diolah tempat kejadian. Kalau dinyatakan saat itu dia sesuai prosedur, senjata dikembalikan. Tapi kalau tidak sesuai prosedur, sudah ada olah tempat kejadian perkara dan anggota tersebut diproses seperti itu. Terima kasih Pak Gro. Ya, jadi sekali lagi fungsi propam pengawasan harus diperkuat untuk menghilangkan hal-hal seperti yang ditanyakan tadi, ketidaknetralan lah seorang polisi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Gro atas penjelasannya. Sekali lagi Pak Gro, ini sebelum kita akhiri perbincangan ini, apa sih resepnya selalu cerah, humanis itu untuk Pak Gro sendiri. Jadi Pak Gro udah pernah tapi masih mau bergaul kepada masyarakat, masih mau ngobrol dengan jamaah di masjid. Itu luar biasa. Resepnya apa ini? Begini, jadi setelah pensiun itu jangan memaksakan diri harus ada fasilitas dinas lagi lah. Misalnya perlu pakai ajudan, supir dan sebagainya. Jadi
hiduplah biasa bermasyarakat. Ya, jadi nggak usah takut bahwa tidak nyaman, nggak. Ya, saya pergi kemana-mana naik LRT, naik MRT juga biasa aja. Jadi, oh ternyata jadi masyarakat seperti enak gitu ya. Tapi kalau masih merasakan fasilitas seolah-olah masih ada dikawal, begitu jalan macet stres. Nggih. Nah stres itu kan pikiran kita berubah. Nggih. Tapi kalau naik LRT dari Taman Mini misalnya sampai ke Duku Atas, ya kita kereta api paling 35 menit udah sampai sana. Tapi kalau naik mobil bisa 2 jam nggak sampai seperti itu. Kemudian berteman dengan siapapun di situ. Kemudian ya saya merasakan karena teman banyak pasti banyak minta tolong. Nggih. Makanya saya buka kantor pengacara juga. Supaya kalau nggak buka kantor pengacara nanti dipikir maklar kasus kan nggak enak nih. Jadi ya kita bantu kawan-kawan kita yang perlu bantuan hukum dari kita seperti itu. Jadi dan semua persoalan dari luar sampai rumah ya setelah sholat isya ya kita tinggalkan, ya kita tidur, bisa yang terjadi apa yang terjadi biarin aja. Ya, yang sudah biar sudah saja, jangan kita pikirin. Kita bukan seorang Bayangkara yang aktif lagi di situ aja. Tapi Bayangkara yang sudah purna tapi masih Bayangkara sejati itu aja. Masya Allah, luar biasa ini rekan-rekan ini resep kita. Terutama buat bapak-bapak yang udah purna nih ya, selalu fresh ya. Baik, sebelum kita akhiri perbincangan, tentunya ada pesan, kesan, atau motivasi buat kita semua, sehingga kita semua anggota podcast tentunya, apalagi para pemirsa yang di luar itu selalu semangat untuk selalu berjuang. Ya, kebetulan kan sekarang ada Komisi Reformasi Kepolisian. Jadi saya banyak berharap kepada Komisi Reformasi Kepolisian menemukan hal-hal yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ya, jadi studi kasus lah. Studi kasus, kemudian mau dikembangkan apa yang kira-kira harus dilakukan oleh Polri ke depan. Jadi bukan hanya waktu 3 bulan kemudian harus segera diselesaikan, jangan. Banyak yang harus dilakukan perubahan. Jadi anggota Polri juga bisa membantu, terutama berkaitan dengan politik lah. Jadi situasi 2015 sampai 2024 atau sampai sekarang ini berkaitan politik menurut saya perlu menghindar atau menarik diri dari permainan politik itu. Jadi itu tidak sehat. Ya. Berikutnya juga saya berharap agar pendidikan pengembangan anggota Polri ke depan nanti tidak harus melalui seleksi. Jadi setiap anggota Polri wajib dipinterkan, dibuat pandai dengan perintah. Kamu saatnya sekolah staf pimpinan pertama, yaitu Sesbima. Kamu sekolah Sesbimen, kamu sekolah Sespati. Dan tidak harus datang ke satu tempat, cukup dengan jarak jauh. Jadi anggota yang bertugas di Seram, di Ambon itu merasakan oh Indonesia itu indahnya di sini. Untuk mencari perangkat perwira tidak harus berangkat ke Sukabumi, tapi cukup di tempatnya sana dengan pendidikan jarak jauh secara online tadi. Nah itu saya rasa kesejahteraan prajurit, kesejahteraan Bayangkara nanti akan bisa kita capai seperti itu, sehingga anggota tidak akan berbuat yang negatif kepada masyarakat seperti itu. Satu lagi Pak Bro, pesan untuk iman dari Islam ya Pak Bro. Ya. Jadi ya saya selalu harus ingatkan bahwa yang kita hadapi, yang Polri hadapi lah ke depan ini adalah makhluk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, tidak boleh disakiti. Kalaupun dia melakukan kejahatan, ya diproses sesuai hukum dan dihukum oleh pengadilan. Jangan sampai dihakimi baik oleh masyarakat atau dihakimi oleh pihak kepolisian sendiri. Itu yang mungkin harus dihindarkan, sehingga ya mudah-mudahan kita berharap dan sangat berharap kejahatan itu bisa ditekan sampai titik nol kalau bisa, dan masyarakat akan merasa aman, ekonomi naik, kesejahteraan masyarakat juga naik, sehingga sama dengan falsafah kepolisian, tata, tentrem, kerta, raharja.
tata tertib Kertaharja itu dibacain dari belakang. Raharja kesejahteraan dicapai karena ada kerta itu kegairahan. Nah, kegairahan itu bisa dicapai dengan ketentraman. Nah, ketentraman dicapai dengan adanya aturan toto. Jadi bacanya toto, tentrem, kerto, raharja. Tapi bacanya diartikan dari belakang dan balik. Itu saja ya. Terima kasih Pak Guru atas motivasinya, nasihat-nasihat buat kami. Dan jangan lupa pemirsa selalu bersama kami podcast Ngopi ala Jatkon. Di sini banyak ilmu, banyak pengalaman yang tentunya pemirsa bisa pahami dan selalu ikuti kami di podcast Ngopi ala Jatkon. Jangan lupa subscribe, like, and comment dan share. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3.